Oke. Oke, shalom teman-teman semua yang bergabung di acara GIC malam hari ini, edisi Selasa terakhir ya di bulan November. Kita sama-sama akan mengikuti ibadah GIC kita, Grow in Christ, yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Kita sama-sama belajar di tempat ini tentang kebenaran firman, dan kemudian nanti ada diskusi, kita juga bisa ada kasih ruang kesaksian, atau mungkin mau yang didukung doa, nanti bisa setelah firman tentunya ya. Oke, bisa sambil tuliskan di kolom chat, silahkan nanti ada Pastor Charlton dan saya yang akan memandu. Dan oke, kita akan mulai acara ibadah GIC kita malam hari ini. Saya boleh minta tolong Ibu Liani untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Bu Liani, bisa di-unmute. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan mengumpulkan kami dalam GIC Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, biarlah di tengah-tengah kami Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap yang membawakan firman ataupun pujian Bapak. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Kita sama-sama akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Saya akan mute semuanya. Mari sama-sama kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Silakan nanti. Mari sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kuasa hadiratnya menjamah setiap kita yang ada di manapun kita berada. Dan kita percaya kuasa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari
Oke, baik. Kita sama-sama akan mendengarkan sharing firman. Saya boleh minta Ko Hendri Giovanni mungkin untuk berdoa untuk firman. Silakan Ko Hendri Giovanni. Ya, baik. Terima kasih, Koven. Mari semua teman-teman kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapa. Urapilah hamba-Mu yang membawakan firman, dan urapilah juga kami yang mendengarkan firman, supaya kami sama-sama dapat mengerti dan memahami dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan membawakan firman. Oke, thank you. Silakan mungkin hambanya Mr. Rudy, Pastor Charlton bisa di-share. Ya, shalom kok. Shalom. Ya, shalom semuanya. Ya, pada malam hari ini kita boleh belajar bersama bagaimana untuk sikap kita meresponi kesembuhan ilahi. Kita belajar pada malam hari ini, pasti ada satu rencana Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Kita GAC adalah satu komunitas untuk membangun iman percaya kita. Ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengambil satu langkah, kita mengambil keputusan untuk tetap setia iring Tuhan. Dan kita percaya pada malam hari ini, kita boleh mengalami kesembuhan ilahi. Setiap pribadi kita pasti pada malam hari ini, Tuhan sudah jamah. Apapun segala kelemahan kita percaya bahwa Yesus yang hari ini kita kenal, Yesus yang hari ini kita layani, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia berdaulat untuk menyembuhkan segala kelemahan di dalam kehidupan kita. Amin. Next, Pastor. Bagaimana mendapat kesembuhan ilahi? Semua orang pasti mendambakan kesembuhan ilahi karena instan dan murah. Tidak perlu menunggu lama dan harus membayar mahal ke dokter, padahal tetap ada hal yang perlu diperhatikan. Pada malam hari ini kita mulai belajar bersama. Kesembuhan ilahi adalah satu rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan untuk kita mengerti bagaimana kita mengalami kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi ini kalau saya baca dan saya renungan, ada dua sisi yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang pertama yaitu kesembuhan jasmani. Sering kita mendengar bahwa di mana gereja melakukan satu mujizat, melakukan satu kesembuhan jasmani. Kesembuhan jasmani itu bisa disebut kita lemah, Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan mujizat. Tetapi paling hal yang sering jarang dibahas yaitu kesembuhan rohani. Pada malam hari ini kita boleh belajar bersama bagaimana Tuhan sudah melakukan kesembuhan jasmani, dan pasti Tuhan juga akan melakukan kesembuhan rohani. Karena Tuhan mau berjalan bersama di dalam kesembuhan jasmani dan berjalan pula bersama di dalam kesembuhan rohani. Ketika kita mengalami mujizat yang Tuhan mau, kita semakin hari semakin setia iring Tuhan, berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kesembuhan kita bukan hanya menjadi kesembuhan yang biasa, tetapi menjadi kesembuhan yang benar-benar Tuhan perbaharui di dalam pola pikir kita, di dalam kehidupan kita, di dalam tingkah laku kita. Sehingga kita senantiasa boleh berkata, di dalam segala kelemahanku, kuasa Tuhan tetap terjadi, mujizat Tuhan tetap terjadi, sehingga kesembuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga pada malam hari ini kita belajar Tuhan sudah menyembuhkan jasmani kita, dan Tuhan juga menyembuhkan kehidupan rohani kita, sehingga kita berjalan, bertumbuh sesuai rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Karena Tuhan mau bukan hanya mengalami kesembuhan ilahi, tetapi juga kita mengalami satu terobosan
yang besar, dahsyat, dan luar biasa yang kita bisa alami di dunia ini. Amin. Next, Pastor. Ya, yang pertama ada beberapa poin yang kita harus belajar untuk mengalami kesembuhan jasmani dan kesembuhan rohani. Yang pertama yaitu pastikan hubunganmu dengan Tuhan dan sesama itu sudah sehat. Seperti firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada malam hari ini kita percaya, kita berkumpul di GIC ini bukan sebagai satu rutinitas, tetapi ada satu kerinduan untuk kita bisa bertumbuh secara jasmani dan kita bertumbuh di dalam rohani. Semakin kita bertumbuh di dalam kesatuan GIC pada malam hari ini, kita akan melihat dampak yang besar yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kehidupan itu berbicara pribadi lepas pribadi. Ketika kita mau mengalami Tuhan, berarti kita harus ada proses. Ada harga yang memang harus kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Pasti pada malam hari ini kita lebih mengutamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti ada turut campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman-Nya berkata di dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita percaya akan doa yang dilahirkan dari iman, doa yang dilahirkan dari hamba Tuhan yang memiliki hubungan dengan Tuhan lebih dari hubungan kita. Ketika kita percaya bahwa hamba Tuhan itu dipakai Tuhan, hamba Tuhan itu diurapi, marilah kita tidak mengandalkan hamba Tuhan, tetapi kita belajar bersama untuk meminta doanya, untuk meminta restunya. Ketika kita belajar untuk menghargai orang, kita pasti belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Ketika kita mengaku dosa di hadapan hamba Tuhan, pasti kita punya rasa sungkan untuk melakukan satu hal yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih lagi kita tahu dan kita percaya bahwa kita hidup di dalam pertobatan. Ketika kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita harus berjalan sesuai rencana Tuhan. Sesuai rencana Tuhan ini, apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati Tuhan. Amin. Next, yang kedua, Pak. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu daily routine. Ini penting karena hanya dekat Tuhan Yesus adalah tujuan iman percaya kita, bukan takut neraka atau tidak ditolong Tuhan. Dan memang hanya Dialah yang sanggup menolong kehidupan kita. Dan firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata firman Tuhan ini berkata, kekuatan yang kita terima berasal daripada Yesus Kristus yang telah memberikan kita kuasa. Kuasa ini seperti ini saya sering dengar di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 10 ayat 19, Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking serta menahan kekuatan musuh. Terlebih lagi kita pada malam hari ini, ketika kita mau mengalami mujizat, ketika kita mau mengalami kesembuhan ilahi, seharusnya yang diperkatakan adalah firman Tuhan. Seharusnya yang sering kita perkatakan adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan, aku sudah disembuhkan, aku sudah ditolong Tuhan, aku sudah diberikan kuasa. Kita percaya apa yang kita perkatakan itu menjadi satu bagian rema di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata, Tuhan Yesus tolong kita, kita harus yakin dan percaya apa yang kita perkatakan. Tetapi banyak dari kita, ketika kita memperkatakan aku diberkati, ternyata ketika kita melihatnya semua itu dengan mata jasmani, kita melihatnya dengan mata kasat mata. Tetapi ketika kita melihat dengan kasat mata, ternyata belum terjadi. Tetapi marilah kita pada malam hari ini kita belajar bersama. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya akan firman-Nya, ketika kita memperkatakan aku diberkati,
percaya saja. Percaya saja. Jangan kamu lihat dengan kasat mata kamu, tetapi kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Karena kita tidak mengerti jalan di depan kita, tetapi Tuhan pasti tahu rencana yang terbaik buat kita. Marilah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan cara waktu kita menyiapkan saat teduh, kita hidup di dalam kekudusan. Ketika kita hidup dalam kekudusan, kita mempunyai jam-jam saat teduh kita, pasti apa yang kita perkatakan menjadi bagian, apa yang kita nyatakan di dalam iman percaya kita menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan, menjadi satu pondasi bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, bahwa Tuhan Yesus sanggup mengangkat kita keluar dari segala permasalahan. Karena Dia yang berjanji, Dia adalah Tuhan, pasti janjinya akan digenapi. Karena kasih-Nya adalah kasih yang sempurna. Kasih Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Next, Pastor. Mengisi hati dan pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pada malam hari ini kita adalah orang-orang percaya akan Tuhan. Marilah kita belajar bersama untuk mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan, melakukan apa yang firman-Nya katakan, saya percaya firman itu menjadi satu rema, menjadi satu daya dorong di dalam iman kita. Ketika iman kita berkata, aku menerima kuasa, aku menerima mujizat, bukan sedikit tetapi menjadi satu kekuatan di dalam setiap kehidupan kita untuk melangkah berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Sehingga firman-Nya menjadi satu proses untuk kita dibentuk Tuhan. Ketika kita melihat dunia, kita percaya Yesus, maka Yesus yang ada di dalam pribadi kita yang akan membentuk iman kita menjadi iman yang tercacak kuat di dalam pondasi kebenaran firman Tuhan, dan kita melihat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Firman-Nya berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, firman Tuhan ini sungguh luar biasa ketika kita mengerti dan ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7, bahwa jikalau saya tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ditinggal di dalam saya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Marilah kita memiliki iman yang percaya, iman yang tidak tergoyahkan oleh situasi keadaan kiri kanan kita. Tetapi kita tetap berjalan di dalam iman percaya kita, iman yang Tuhan beri, dan tetap fokus untuk tetap setia, untuk tetap melangkah, untuk tetap berjalan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Ketika kita mau melihat hari-hari baik kita, marilah kita mempergunakan iman, memperkatakan kebenaran firman Tuhan, dan kita menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani pada malam hari ini adalah Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang Immanuel, yang Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak takut. Ketika kita percaya Yesus, bahwa apa yang kita minta di dalam Yesus, maka Tuhan Yesus sanggup memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Ketika kita minta mujizat, pasti Tuhan memberikan mujizat. Ketika kita meminta Tuhan memberkati, pasti Tuhan memberkati setiap pribadi kita. Ya, seperti kehidupan saya hari lepas saya bersama dengan keluarga. Ketika anak saya meminta, pasti saya akan mengusahakan yang terbaik buat anak saya. Tetapi terlebih lagi Tuhan sanggup, Tuhan sangat baik dan teramat baik. Dia sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Asalkan kita punya iman yang teguh, iman yang tidak tergoyangkan, maka kita percaya kuasa-Nya dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Next, Pastor. Berdoa dan berserah kepada Tuhan, tidak berharap hasil apapun. Manusia sejatinya adalah pribadi yang gampang buat salah, tetapi Tuhan tetap mencurahkan anugerah-Nya. Bagi kita dengan begitu setia karena kasih-Nya oleh karena itu dalam kondisi apapun kita hanya bisa berserah kepada Dia. Kita harus belajar untuk berdoa tanpa meminta.
tapi menyesuaikan diri dengan keputusan Tuhan. Jujur, seperti kita meminta kepada Tuhan ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Banyak dari antara kita ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, tetapi sejujurnya manusia itu bukan maunya melihat kenyataan, maunya melihat satu hal yang instan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini, kita harus berdoa. Ketika kita berdoa berarti setiap pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, seharusnya sebagai seorang ciptaan, ketika kita sudah menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, maka seharusnya kita tidak memikirkan setiap pergumulan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berjalan sesuai rencananya, sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita yang terjadi. Ketika kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, ketika kita percaya bahwa Dialah Sang Pembuat mukjizat, selayaknya kita berpikir secara cerdas. Kita adalah ciptaan Tuhan, hidup kita adalah bergantung harap kepada Tuhan, maka setiap pergumulan, setiap doa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, janganlah kita memikirkan kembali. Seperti firman Tuhan yang berkata, ketika Tuhan memberikan satu iman, ada kiri kanan badai, maka benih iman itu tidak akan bertumbuh. Tetapi Tuhan mau, ketika Tuhan sudah memberikan iman yang kecil, kita pergunakan iman yang kecil itu sesuai rancangan Tuhan, sesuai rencana Tuhan, maka kita akan melihat iman yang kecil ketika jatuh di tanah hati yang subur, maka iman itu akan berakar ke dalam, dan iman itu akan bertumbuh ke atas, dan kita akan mengalami satu kuasa, yaitu iman itu akan menghasilkan buah-buah yang manis, sehingga kehidupan kita tidak akan pernah sama dengan kehidupan dunia, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semakin giat menjelang harinya Tuhan untuk semakin intim, semakin banyak kita berdoa, semakin kita berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa apa yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup membuat satu hal yang luar biasa. Tuhan sanggup membuat mukjizatnya, karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup membuat mukjizatnya. Masihkah kita punya iman yang kecil, yang sanggup memindahkan gunung? Marilah kita benar-benar hidup di dalam doa, kita hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, dan kita tidak pernah berharap apa yang kita doakan itu menjadi satu kenyataan, tetapi kita percaya apa yang kita doakan boleh menjadi satu daya ledak yang luar biasa buat setiap kita, buat setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Kita akan melihat hasil yang luar biasa ketika kita hidup di dalam doa, dan ketika kita hidup berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kuasanya, mukjizatnya selalu menyertai setiap langkah kaki kita di dalam setiap perjalanan kita. Ada tangan kuat Tuhan yang selalu menuntun, menopang untuk kita menyaksikan bahwa Dia yang berdaulat, Dia yang sanggup memberikan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhannya yaitu di dalam Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita sudah mengenal firman Tuhan pada malam hari ini, seharusnya kita bisa mengukur kapasitas iman kita, tetapi kita percaya iman yang Tuhan berikan bukan iman sembarangan, tetapi iman yang luar biasa. Karena kita mengerti siapa yang memberikan iman itu, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita tetap bergantung harap kepada Tuhan, kita berserah dan tetap berdoa dengan tak jemu-jemunya, dan kita akan mengalami kuasa Tuhan, dan kita akan mengalami kesembuhan ilahi. Amin. Next, Pastor. Percaya bahwa setiap langkah hidup kita itu dalam rencana Tuhan. Kita pasti percaya di dalam setiap langkah kaki kita pasti ada di dalam rencananya Tuhan. Karena firman Tuhan itu di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera,
bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, maka seharusnya kita tidak takut ketika kita sudah berdoa dan berserah. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang kehidupan ini. Kepercayaan kita kepadanya justru akan menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan kita. Firman Tuhannya diambil di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Kita percaya ketika kita percaya dengan teguh dan yakin kepada Tuhan Yesus, harusnya dengan segenap hati. Biasanya kehidupan kita sering mendengar, segenap hati ini sulit loh Tuhan, sulit loh untuk kita menjalani kehidupan dengan segenap hati. Karena kehidupan kita masih ada di dunia. Kehidupan kita harus menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya dengan segenap hati. Dengan segenap hati berarti dengan keseluruhan. Dengan keseluruhan dari tubuh jiwa roh kita harus percaya seutuhnya kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber pembuat mujizat, dan firman-Nya berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti Tuhan sudah mengerti apa yang kita pikirkan. Tuhan mau hidup kita adalah percaya dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena Tuhan tahu kapasitas kita, dan firman Tuhan ini menegur kita untuk kita tetap percaya dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Karena pengertian kita adalah pengertian terbatas. Pengertian kita adalah pengertian yang begitu dangkal pikiran kita, tetapi ketika kita mengerti firman Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kuasa, memberikan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dengan segenap hati, jangan bersandar. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Amin. Next. Kalau diperhatikan, kunci menerima kesembuhan ilahi itu justru terletak pada bagaimana respon dan usaha kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan sedang menunggu dan Ia siap menolong setiap kita. Amin. Kita percaya pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Kita boleh melihat Tuhan mengajarkan kita untuk kita punya iman, untuk kita berdoa, untuk kita berserah, untuk kita percaya, dan untuk kita berpercaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kita mengalami semua hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya, tetap setia, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan ini. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini kita kembalikan kembali kepada hamba-Nya Pastor Charlton. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan, boleh menjadi satu rema bagi setiap pribadi kita. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Tentunya kita diberkati sekali oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Surudi. Kita berikan dulu tepuk tangan virtual untuk Tuhan. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, mari sebelum kita masuk dalam diskusi dan kita bahas kupas tuntas tentang apa kesembuhan ilahi seri yang ketiga hari ini, respon kita, apa yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan kebenaran firman, kesembuhan ilahi itu. Mari sebelumnya kita doa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur, sesederhana pun firman itu sudah sampai dalam hati kami sudah dibajak menjadi tanah yang subur, sehingga benih itu walaupun sederhana, dia akan mati dan dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang besar dan kuat, sehingga keseluruhan hidup kami ditopang dan dijaga dengan luar biasa. Terima kasih, kami serahkan tidak hanya kesehatan fisik kami saja, tapi kami juga serahkan juga kesehatan spiritual kami, menyambut hari Tuhan yang semakin dekat dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami masuk dalam diskusi, berikan kami hikmat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya beberapa hari ini diulang-ulang mendengarkan khotbah dari dosen saya yang lama itu Pak Kris Menusama.
Kalimatnya sederhana sekali, dia bilang begini, kamu doa 1-2 jam, tambah 2 jam. Kamu baca firman Tuhan, tambah 2 jam. Kamu puasa, tambah 2 jam dalam sehari. Itu nggak buat Tuhan makin sayang sama kamu. Saya sempat kaget bacanya. Waduh, ini kayaknya sesat ini. Tapi saya dengarkan terus. Rupanya beliau lanjutkan dengan begini. Karena Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu bukan orang yang punya kasih. Dia itu adalah kasih. Jadi apapun yang kita lakukan kepada Tuhan tidak membuat dia makin sayang sama kita, karena dia sudah sayang sama kita. Tapi membuat kita semakin sayang kepada Tuhan. Nah, itu betul Bapak Ibu. Jadi apapun tindakan kita yang kita lakukan di bumi ini, kita berdoa, kita tambahkan 2 jam, ya, kita berpuasanya tambah rajin, ya, melayani Tuhan tambah giat, motivasinya makin benar. Itu nggak bikin Tuhan makin mencurahkan berkat, karena berkatnya pasti sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi justru membuat kita makin cinta Tuhan. Nah, di dalam konteks kita mencari yang namanya kesembuhan ilahi, Bapak Ibu, tentunya tadi sudah ada beberapa tips ya, beberapa kesadaran penuh yang harus kita punya. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan harus sehat, hubungan kita dengan sesama juga harus sehat. Lalu percaya bahwa kita situ hidup dalam rencana Tuhan, ya. Sekalipun sakit, saya ini lagi sakit Bapak Ibu. Badan besar kayak begini tiba-tiba jalan 3 langkah ngos-ngosan. Saya ini kan dulu kan tim penerobos Pak Bu. Ibarat kata nih badak penghancur. Tiba-tiba jalan 3 langkah ngos-ngosan itu kan waduh. Tapi saya percaya hidup saya dalam tangan Tuhan. Ditelepon sama Pak Gembala, Pak Polsek. Taton, gimana kabarmu? Siapa? Akan selalu sehat. Saya masih mau berkarya buat Tuhan. Oh itu kalau saya percaya hidup saya di tangan Tuhan. Kalau tiba-tiba besok dipanggil Tuhan, ya itu urusan Tuhan. Makanya doanya saya tuh bukan doa minta kesembuhan, karena saya percaya Tuhan siapkan kesembuhan. Doa saya itu, Tuhan, ya kamu maunya apa, lakukan saja kehendak-Mu, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi mari hari-hari ini, kalau kita mau minta kesembuhan dari Tuhan, berharap ada kerukunan dalam keluarga kita, itu kan juga kesembuhan ilahi loh Bapak Ibu. Kesembuhan ilahi itu kan tidak hanya berbicara sakit fisik, ajaib, mukjizat terjadi. Keluarga ribut, rukun itu juga kesembuhan ilahi itu. Keluarga yang jiwanya sakit disembuhkan jadi rukun. Nah, puji Tuhan. Jadi harus percaya bahwa semuanya dalam rencana Tuhan, dalam tabel kehidupannya Tuhan. Jadi persamaan matematisnya itu semua dari Tuhan. Lalu makin dekatlah cari Tuhan, intim dengan Tuhan. Isi firman kita tuh jangan dengan fakta dunia, tapi dengan fakta Tuhan. Saya waktu awal-awal sakit Selasa minggu lalu, Rabu itu, jujur Bapak Ibu, saya sendiri yang sebagai salah satu tim penyusun dari bahan GIC ini dihajar Tuhan. Bayangin saya dan teman-teman yang buat bahan kesembuhan ilahi malah dihajar Tuhan dengan sakit. Gimana nggak goncang Bapak Ibu? Nah, akhirnya apa? Bukannya mendekatkan firman, sempat 2 hari itu lebih banyak buka Halodoc, halo dokter, lalu telepon Pak Paulus Teko yang kebetulan adalah seorang ahli kimiawi kan. Jadi fokusnya berubah. Tapi baru hari Jumat kemarin itu saya bertobat, saya doa. Bisa tidur Bapak Ibu. Rupanya tidur itu adalah sebuah anugerah. Nah, Bapak Ibu mari, saya panjang-panjang lebar. Di tengah-tengah kita Bapak Ibu tentunya semua sudah mengalami pergumulan masing-masing. Mari kita bahas tentunya, karena ini ada banyak sekali kawan-kawan kita, ini ibu-ibu banyak, ladies first ya, puji Tuhan. Ini ada Ibu Erni, waduh, Bu Erni salam kenal nih, Bu Erni Kelapa Gading, wah gimana, ini yang punya nasi tim Erni bukan ini? Mungkin bisa mampir saya nanti. Halo Bu Erni. Shalom Pak. Iya. Ya, saya dapat sebuah
pengetahuan baru bahwa ada kesaksian yang mau diberitakan supaya jadi sukacita buat kami semua. Saya persilakan loh Bu, monggo mau dinyalakan kameranya juga lebih baik. Sebentar. Ya, shalom. Nah, ini penampakannya Bu Erni nih. Ya, shalom Pak. Shalom, monggo Pak. Bu, silakan. Bentar ya. Iya. Kamera jelas, suara bagus. Oke Bu. Udah ya. Mantap. Oke. Saya baru kenal Pak Paulus juga kemarin sih, gitu. Jadi mungkin ini semua udah rancangan Tuhan ya untuk menyelamatkan keluarga kami gitu ya. Jadi hari Minggu Sabtu ya, Sabtu malam tiba-tiba pacar anak saya itu kasih tahu, katanya ini ada pendeta mau doain suami saya gitu, mau nggak ya gitu, mau doain om gitu, mau nggak? Terus saya bilang oke, mau gitu. Jadi ya intinya dia nanya, terus saya langsung jawab oke, boleh, mau gitu. Ya udah, kebetulan pacar anak saya ini lagi sama anaknya Pak Paulus ya, jadi langsung oke deh hari Minggu katanya gitu. Ternyata Minggu nggak jadi ke Senin gitu. Terus udah kemarin udah setelah didoakan nama Pak Paulus hari ini ya ya suami saya yang tadinya kan layu gitu ya, matanya layu, jalannya juga pokoknya ini dah ya istilahnya jiwanya nggak ada gitu. Hari ini berubah gitu, lebih matanya lebih terang, maksudnya bisa buka mata yang lebar, terus jalan, terus ngomong udah nggak gagap lagi. Biasanya kayak ngomong tuh agak susah gitu. Terus setelah didoakan suasana rumah juga berubah ya, lebih enak gitu. Ya mungkin roh-roh jahat yang selama ini mengikat sudah terlepas gitu. Dalam nama Yesus sudah ini, jadi hari ini kita udah pujian penyembahan ya, saya ajak suami lah, ayo kita berdoa sama-sama, doa pujian penyembahan, juga baca Mazmur 91, Mazmur 121 ya, saya baca sama dia, doa Bapa Kami, habis itu ya kita pujian penyembahan. Ya udah setelah itu doa pujian penyembahan lah gitu. Ya dia bisa ngikutin Pak, puji Tuhan banget deh gitu. Bisa nyanyi, bisa ini. Ya saya bersyukur. Ini semua sudah waktunya Tuhan untuk ya menyelamatkan keluarga ini. Gitu. Ya untuk kesembuhan ilahi untuk ya suami saya gitu. Saya sangat bersyukur atas pelayanannya Pak Paulus ya. Ya, mari Bapak Ibu sekali lagi. Dikirim oleh Tuhan, ya untuk istilah mencari domba yang hilang. Iya, puji Tuhan. Berarti tidak kebetulan juga bahan GIC hari ini mungkin bisa jadi bahan perenungan, Bu. Bahwa kesembuhan itu sebenarnya hal yang mudah ya. Saya percaya buat Tuhan yang ciptakan kita itu, menyembuhkan suami ibu pasti bukan hal yang sulit. Gitu. Tetapi Tuhan pengen tahu respon ibu dan keluarga tersebut. Apakah kadar cintamu itu cukup? Kan kalau kita kayak sampai entai, kalau nggak Romeo dan Juliet itu kan nggak akan mau dinikahi kalau Romeo-nya masih nyantol sama Juni, Oktober, ya pokoknya gitu-gitulah. Jadi ya dia akan menunggu kesungguhan hati dari sang pacar gitu. Tapi puji Tuhan, Bu. Satu hal yang saya pelajari dari kesembuhan ilahi itu adalah kalau kita perhatikan di keseluruhan Alkitab, tidak hanya butuh iman, Bu, tetapi juga butuh kesatuan hati ya. Jadi memang bayangkan itu yang orangnya satu sakit di tempat tidur itu dibantu oleh temannya yang ngangkat. Gitu. Jadi kesembuhan ilahi itu dibutuhkan juga kesatuan hati dari
orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi kalau suami ibu punya iman bagus, tapi juga memang perlu kesatuan hati dari orang-orang di sekitar. Dan itulah yang imannya harus sama. Bayangin aja Bu, kalau punya mobil tapi 4 bannya itu punya 4 tekanan roda yang berbeda-beda. Waduh, hancurlah itu mobil. Harus tekanannya sama. Nah, jadi bersyukur saya punya sahabat baru, Bu Erni. Ya kita doakan Bu, nanti didoakan lagi oleh Pastor Fendi maupun Pak Gembala, Pak Polseko, supaya nanti kalau kita belajar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu Bu, Iya. kesembuhan ilahi itu salah satu sifatnya menetap Bu, permanen. Jadi nggak akan yang namanya reduksi. Reduksi itu maksudnya gini, oh dari buta jadi katarak, oh enggak. Oh dari lumpuh jadi pincang, enggak Bu. Jadi kesembuhannya itu menyeluruh dan permanen. Jadi kalau nanti Tuhan sembuhkan, sembuhnya full Bu. Nanti lama-lama cepat sembuh, full. Jadi jangan usah khawatir. Kesembuhan itu ilahi itu menyeluruh, kontan ya Bu ya. Jadi disembuhkan semuanya dan tidak balik lagi. Tapi ya itu pesannya hari ini ya yang disampaikan Pastor Rudi luar biasa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya Bu ya. Iya, iya. Gitu, puji Tuhan ya Pak Polseko. Tapi Ibu bukan yang punya nasi tim Erni Bu ya? Bukan. Oh iya, soalnya saya langganan Bu. Sama. Nah, soalnya saya langganan di situ, saya mau protes kok harganya mahal sekali Bu. Iya, Ya, baru mau protes saya, kok mahal sekali itu. Nasi tim bisa 52.000 itu gimana? Ya. Ya baiklah Bu ya. Iya. Sampaikan salam buat Bapak dan juga keluarga yang lain. Jangan menyerah. Amin. Tuhan itu tetap baik, ya. Iya. Puji Tuhan. Iya, Dan terima juga kasih. makasih Bu. Ya di tengah-tengah kita Bapak Ibu ada Bu Erni. Ya kita juga dukung dalam doa ya Bapak Ibu ya. Sekalipun kita semua sedang dalam pergumulan kita masing-masing, mari ya dukung juga sahabat-sahabat kita. Jangan lupa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menuai angin, kita akan menabur angin, kita akan menuai badai, ya. Kalau kita menabur kesehatan buat orang lain, kita juga akan menabur berkat-berkat dalam kehidupan keluarga kita. Ini ada Natalie Francis, mungkin anak Ibu ya, Natalie Francis ya. Betul Iya, ya. halo. Ya, apa mungkin dari perspektif atau POV, kalau anak muda sekarang POV, point of view from the daughter, bagaimana? Aku hari ini sih belum ketemu papaku. Kayak soalnya Begitu ya. baru pulang kuliah tadi. Cuman kayak kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak lebih ke aku kayak suka mimpi buruk gitu dari dulu. Oh ya? Ya, aku kayak apa ya ngomongnya ya? Kayak punya sixth sense. Terus kayak dari kecil sebenarnya aku baru tahu. Jadi dari dulu tuh sebenarnya aku kan dari kecil kan kayak udah dibiasain di gereja gitu kan. Nah, cuman kayak aku tuh dari dulu punya kayak aku ngerasa hati aku tuh ada ganjelan kayak apa nih, kayak kenapa kalau doa misalnya aku tuh kalau doa tutup mata itu aku ngerasain kayak ada yang gangguin lah ibaratnya. Mungkin kayak bukan yang kayak di toilet atau gimana, enggak, tapi sometimes kayak tiba-tiba ada takut gitu, kayak ada yang ngepung atau gimana gitu. Terus aku kayak kemarin gitu kayak abis kayak didoain gitu aku berasa apa ya kayak keangkat aja, terus kayak the first time aku kayak bisa bener-bener kayak jebret happy gitu. Aku kayak nggak pernah, kalaupun ada happy tuh pasti ada rasa takut. Kayak takut, misalnya kayak takut, aku kan juga kayak udah kerja ya, tapi aku tuh suka kayak diintimidasi, kayak takut ntar nggak ada, kayak takut nih tiba-tiba gak ada duit atau gimana gitu-gitulah, kayak sebenarnya tuh yang nggak perlu. Terus kayak aku hari ini kayak diingetin kalau misalnya kayak ya Tuhan tuh pasti cukupin gitu, kayak
lumayan kaget sih sama diri sendiri, soalnya benar-benar kayak berasa ada kayak beban yang diangkat aja, kayak hati aku bisa kayak tenang, kayak nggak ada gimana ya, aku tuh dari dulu berasa kayak seperempat tuh kayak ada yang gelap di seperempat, tapi kayak hari ini kayak gak tahu ya, kayak beda aja gitu, kayak nggak ada itu. Dan kayak aku kemarin tuh pas didoain, aku cuma minta kayak, Tuhan, aku cuma pengen punya iman aja gitu, kayak ya udah cuma itu doang deh, nggak mau yang lain lah, nggak perlu yang lain. Aku kalau doa gitu biasanya cuman kayak dalam hati, Tuhan aku pengen ini gitu, jebret. Tapi tuh kayak nggak ngerti kenapa kan langsung dikasih. Padahal aku kayak minggu-minggu kemarin tuh udah jarang banget ke gereja dan kayak emang lagi jauh sama Tuhan, tapi kayak tetap aja kayak didengerin gitu. Itu sih yang kayak seneng aja Ya gitu. itu yang seperti yang tadi saya bilang, bahwa apapun yang kita lakukan kepada Tuhan tidak membuat Tuhan makin sayang, karena dia sudah sayang sama kita kan, gitu. Justru kalau kita rajin ke gereja ataupun kita rajin doa sama Tuhan, membuat kita yang makin cinta sama Tuhan. Jadi dia membuktikan sebuah dalil bahwa sekalipun Natalie sedang jauh dari Tuhan, tetap Tuhan sayang kan. Dia berkati apa yang kamu minta tetap diberikan, puji Tuhan. Nah, jangan lupa, ini juga teguran buat kita semua Bapak Ibu. Jangan lupa ada sebuah kata yang harus kita pahami, atmosfer, ya. Kalau kita mau hidup sehat, atmosfernya harus sehat. Contohnya, nggak akan mungkin saya bisa hidup sehat secara fisik kalau sekitar saya ngerokok, lalu kotor, makan, nggak cuci tangan, kan nggak mungkin. Itu namanya atmosfer. Lalu juga kalau kita ibaratkan kita itu ikan, ya kita harus masuk dalam air. Nah, mungkin untuk keluarga Ibu Erni, ya tarik terus atmosfer hadirat Tuhan masuk dalam keluarga Ibu, jangan mau digantikan dengan atmosfer dari kerajaan manapun. Nah, apalagi sekarang ada kerajaan Sultan Bima itu, wah bahaya itu Bapak Ibu ya, bahaya itu. Nanti kita perlu mendaftar atau enggak itu nggak tahu saya. Pokoknya kita kerajaan Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, jadi hari-hari ini, waduh, mari terus kejar hadirat Tuhan, nyemplung. Kalau kata Yeskiel, dari sungainya semata kaki, selutut, sepinggang sampai ke lelep, kita masuk dalam hadirat Tuhan luar biasa. Amin. Saya percaya kesembuhan ilahi terjadi dalam hidup ayahanda maupun suami dari Bu Erni. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini ada juga Bu Marcel, kemarin nggak tahu ketemu dengan Ibu Gembala nih. Ibu Gembala mungkin bisa menambahkan sesuatu atau mungkin mau cerita sesuatu, Bu Marcel. Shalom, Pastor. Halo, Ibu. Iya, kayaknya nih banyak teman-teman yang baru. Saya ikut mendengarkan aja biar teman-teman yang lain bisa sharing. Oh, siap. Oke. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kalau begitu. Ditunggu insight-insight-nya. Nah, ini juga ada Ibu. Waduh, Sri Puji Hastuti dari Semarang. Salam, Bu. Ada satu lagi, Bu Sundari, Wonogiri. Yang deketan dulu deh. Kalau Wonogiri tambah 3 jam lagi. Kalau Semarang kan 5 jam. Oke, Sri, Bu Sri. Waduh, roaming kayak sinyalnya nih. Bu Sri. Ini masih Pak Ganjar ini gubernurnya. Ayo. Loh, mana ini? Wah. Oke lah. Kalau gitu mungkin Bu Sundari. Oh, lagi nemenin Pak Ganjar ini. Oke deh. Bu Sri maupun Bu Sundari ditunggu kehadirannya di lobby Zoom. Ada juga ini Bu Lucy. Wah, iya Ibu. Saya udah lama loh nggak mendengarkan Ibu Lucy menceritakan sesuatu loh. Halo. Oh, itu suara saya lagi habis, Pastor. Lagi habis? Kok dibuang? Suara saya Kok dibuang? lagi Kok dihabisin? keras banget.
Loh, Ibu habis jadi apa, Bu? Jadi juru bicara apa gimana itu? Emang Iya. lagi. Jangan lupa, Bu, kecap manis sama jeruk nipis ya, Bu. Saya kok Oke. jadi tabib. Makasih. Oh, lagi sakit. Iya. Tuhan berkati, Bu. Ya, bantu Pokoknya doa sehat, aja. ya. Sama Oke. anak saya Immanuel juga lagi kurang sehat. Bisa bantu doa. Iya, nanti didoakan. Tuh, Pastor Fendi sama Immanuel minta didoakan. Ya, Ya, puji Tuhan. makasih. Ya, Bu Tri, udah sembuh belum, Bu Tri? Shalom, Pastor. Puji Tuhan, Halo. sehat. Puji Selalu Tuhan. dalam Tuhan. Bagaimana menyikapi teman-teman kita maupun firman Tuhan malam hari ini oleh Pastor Rudi? Ya, bersyukur aja, Pastor Charlton. Pokoknya kita punya iman kuat, percaya akan kuasa Tuhan, nama karyanya dalam hidup kita. Yang penting kita selalu mendekat sama yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu aja. Betul. Terima kasih. Selamat malam. Ya, lebih baik mendekatkan diri pada yang menciptakan daripada yang merusak kita ya, Bu ya. Betul juga Ya, itu. betul. Iya. Terima kasih, Bu ya. Tuhan berkati ya. Sehat selalu Amin. kita, Bu. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Iya. Ini ada Ibu Tabi. Wah, Ibu Tabi. Shalom, Bu Tabi. Bagaimana? Apakah Shalom? Shalom, kedengeran nggak? Oh, suaranya sangat merdu, Bu. Iya. Oh ya, enggak, saya pas dulu ya. Oh, pas dulu. Ya, Iya. nggak apa-apa lah, Bu. Walaupun dapat pasnya, yang penting merdu, Bu. Iya, puji Tuhan. Oh iya, makasih. Oke, iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, itulah Tabi primadona masa kini. Puji Tuhan. Ya Oke, Bu ampun. Iva. Oh, jangan ya ampun, Bu. Puji Tuhan. Oh iya tuh, Bu. Bu Iva, apakah sedang ngeblow rambut atau lagi motong gundul ini? Bu Iva? Ya, salam. Iya. Saya kira lagi motong gundul, Bu. Iya. Bagaimana, Bu? Fenomena kesembuhan ilahi? Pas dulu, Pastor. Pas dulu? Pas dulu, yang lain aja, Pastor. Kalau setiap orang ngepas bayar goceng, saya banyak duit hari ini. Puji Tuhan. Ini ada, Bu Magda, Bali. Wah, Kesempatan yang lain dulu, Pastor. Masih banyak. Oh iya. Saya paham dengan alasan Anda. Oke. Bu Magda, Bali, ini bagaimana setelah G20? Apakah Bali aman-aman saja atau airnya berkurang? Nyalain dulu, Bu, mic-nya, Bu. Nah, mantap. Ya, Bagaimana, Bu? Semuanya. Kabar Bali baik-baik aja, cuman ya masih hujan, ini buat lagi nggak enak badan. Oh, lagi nggak enak badan. Baik, nanti didoakan ya, Bu, supaya badannya segera enak. Ya, puji Tuhan, tambah garam, tambah micin nanti, Bu, sedikit. Ya. Ada yang mau diceritakan atau mau disaksikan? Pending dulu, Pak Pastor. Pending dulu ya, Bu. Oke, nanti saya akan tagih ya, Bu, minggu depan. Puji Tuhan. Ini ada Pastor Fendi, ini ada Eka Devi. Ini siapa ini, Pastor Fendi? Sahabat baru ini. Dua orang, ada Ko Eka sama Bu Cidevi di Garut itu. Duh, Garut luar biasa. Ditunggu jenangnya ini. Dodol Garut. Enak. Mana? Oke, Bu Ko Eka ya. Ko Eka. Halo. Iya. Shalom. Selamat malam. Ya, malam. Bagaimana, apa bisa kita mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa? Mana itu? Oh, ini dia. Menyalakan radio. Audio.
Oke, Bapak Ibu, kesalahan bukan pada perangkat Anda, tapi memang gangguan sinyal pada sahabat-sahabat kita. Kita tunggu mungkin Ko Eka dan Ci Devi. Ini ada Pak Maxson. Apakah Pak Maxson sama dengan Ko Eka dan Ci Devi, Pak Saudara Fendi? Oh, anaknya. Ya, maaf, saya nggak tahu ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kesalahan bukan pada perangkat Anda, tetapi memang ini terjadi gangguan signal. Ya, puji Tuhan. Oke, sebentar saya panggil lagi Ibu Sri maupun Bu Sundari. Shalom. Shalom Ibu, selamat malam. Oh, ini maaf. Ko Eka, ya sudah nyala. Oke, bagaimana Ko Eka? Shalom. Shalom, tunggu bentar, kuekanya lagi di luar. Gak apa-apa, kalau nggak Ci Devi aja dulu. Iya, ya Pastor. Shalom. Ya, shalom. Bagaimana keadaannya, baik semua di situ, Bu? Puji Tuhan baik, semuanya sehat. Semuanya sehat ya, puji Tuhan ya. Makin cinta Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan. Pastor, amin. Ya, lalu bagaimana hari-hari ini mengenai kesembuhan nih, Bu? Apakah ada di sekitarmu orang-orang yang butuh kesembuhan? Salah satu tugas kita ya Bapak Ibu ya, ini juga termasuk buat Ko Eka dan Ci Devi. Salah satu tugas kita, sekalipun kita ini hanya jemaat, ya, sekalipun kita itu hanyalah mungkin jemaat biasa yang duduk mungkin di barisan paling belakang di gereja, merasa tidak punya karunia. Tapi kalau kita tahu ada yang sakit, kita doakan dalam hati saja. Wah, itu besar kuasanya loh. Gitu ya. Jadi mari hari-hari ini jadi berkat buat sesama kita ya. Jangan merasa bahwa saya ini nggak bisa apa-apa Pak. Loh, punya mulut kok, doa sama Tuhan. Tuhan, itu yang 4 bangku dari kananku kok mukanya pucet, itu kantong kering atau lagi sakit, pokoknya Tuhan sembuhkan. Nah, kayak gitu loh. Jadi jangan, kalau bahasa Jermannya itu Jermaninya itu meneng-meneng wae. Itu no good ya, no good. Ya, kita harus berbagi dengan sesama. Kayak tadi saya bilang, kalau kita nabur angin, nanti tuanya badai. Amin itu. Puji Tuhan. Oke, mungkin sementara ini karena ibu-ibunya sudah tidak ada lagi, saya akan kembali kepada The Boys ya. The Boys ini ada yang dekat dulu ini sahabat baru ini. Ricky Dedi Taman Surya. Siapa ini Pak Fendi? Pak Ricky Dedi. Pak Ricky Dedi. Oh, Taman Palem, Pak. Loh, Bapak tulisnya Taman Surya. Saya nggak tulis Taman Surya, Pak. No, berarti saya akan ganti, Pak. Mungkin kesalahan di perangkat kami. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Pak Riki. Ya, bagaimana kabarnya? Pernahkah kita berjumpa, Pak? Saya pernah ke gereja IHK, tapi udah lama banget. Waduh, kenapa Pak tidak balik lagi? Ditunggu Pak kalau gitu hari Minggu ini. Oh enggak, kemarin baru datang Pak. Oh, dari mana Pak? Dari Palem Pak. Halo? Dalam kita berhenti, terus dimanapun kau beribadah, ya Pak Riki, pokoknya dimanapun kau beribadah, pastikan fokusnya kepada Tuhan. IHK itu hanyalah sebuah alat Tuhan membantu jemaatnya bertemu dengan Tuhan ya. Jadi tidak masalah. Tapi kalau memang kangen dengan Pak Paulus Eko, datanglah Taman Palem, kan tetangga kita. Seberang-seberangan. Habis dari gereja bisa beli Holland Bakery. Tuhan ya. Nanti ketemu Bu Marcel juga. Jadi kalau kangen, ayo Minggu kita ketemu. Kalau bahasa Belandanya baku dapa.
Oh, Ricky adalah temannya Azriel. Oh iya, temannya Sino. Oke, sekalipun begitu tetap saya mau bertemu dengan Bapak Ricky. Puji Tuhan. Iya. Oke, setelah Bapak Ricky di Taman Palem, ini ada Pak Daniel Fernando. Waduh, Bandung. Bandoeng bagaimana? 022? Halo, halo kok. Ya, yes, hello. Bagaimana Bandung? Setelah ibadah luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa dan biasa di luar kok. Oh iya, perlu di luar juga menjangkau jiwa. Amin. Bagaimana Pastor Daniel? Ada firman-firman yang mau dibagikan buat kita mungkin perenungan seminggu ini? Next dulu kok, semua sudah dibahas. Sudah dibahas ya. Berarti sepakat ya? Sepakat. Satu frekuensi ya? Satu frekuensi. Ya Kak. Berarti kita salam satu aspal berarti. Oke. Amin. Oke. Ada juga di sini. Kalau tadi istrinya sakit, ini suaminya sakit nggak nih? Pas. Dedi. Assalamualaikum. Mana nih Pak Dedi? Waduh, lagi piket nih kayaknya, lagi piket. Oke lah. Lagi kerja. Oh iya Bu, aduh, saya simpan suaranya Bu. Saya paham. Ya. Terima kasih untuk info sepekan. Oke, ini ada temannya 022, ini Bogor. Bagaimana Pak Vila? Ya, shalom. Shalom, Selamat Pak. malam semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sehat. Salam satu hati, IHK. Salam satu hati. Menyimak dan sangat diberkati. Puji Tuhan. Nanti ditunggu, nanti mungkin Pastor Dedi, jangan lupa bahwa kita punya hamba Tuhan luar biasa juga, namanya itu adalah Pastor Vila, dijadwal juga untuk sampaikan firman ini. Karena ini punya karunia juga ini. Kita perlu karyakan hambanya, menyampaikan kebenaran di GIC. Ya, nanti saya mungkin kalau Bu Lucy dengar nanti disenggol dikit suaminya biar jadwal Pak Vila, Bandung, Bogor. Gitu ya. Puji Tuhan Pak. Vila sehat selalu, jaga diri. Kalau hujan masuk rumah aja Pak, karena petirnya katanya bahaya kalau di Bogor. Puji Amin. Tuhan. Oke, ini terakhir mungkin saya Pak Santo kok. Pak Santo, ada nggak ini kekasihku ini? Nah, ini dia. Oi. Salam, Pastor. Halo Pak Santo. Halo juga, Pastor. Sehat, you? puji Tuhan, Pastor. Oh yes, puji Tuhan. Mantap, tambah gemuk aja, Pastor. Loh, jangan gitu. Saya disuruh kurusin loh. Bahaya ini. Sudah siaga 1 saya. Oke, Pak Santo, apakah mau sementara nyimak dulu, Pastor. Nyimak dulu ya. Iya, Berarti sangat bahannya memberkati, cukup sederhana dan mudah dimengerti ya. Ya, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oke, Puji saya Tuhan. tutup. Pastor Fendi, malam ini saya akan tutup dengan Pak Hendri Giovanni. Setelah itu bisa di take over. Pak Hendri. Ya, shalom, Pastor. Shalom. Pak Hendri, tadi sudah Ya. doa pembukaan. Terima kasih. Lalu bagaimana ini menyangkut kepada kebutuhan kita ya. Hari-hari ini di zaman modern ini rupanya lebih banyak orang butuh kesembuhan ilahi loh. Ya, tadi kalau kita dengar sahabat baru saya, Natalie Francis itu, dia sudah kerja aja kadang-kadang, ya sorry nih saya nyinggung sedikit ya Natalie ya. Tapi kerja saja takut bagaimana Tuhan cukupkan atau tidak. Waduh, ada juga orang-orang yang hari-hari ini seolah-olah bingung tidak punya arah dalam hidup. Nah, itu kan juga butuh namanya kesembuhan ilahi itu. Bagaimana, Pak Ya, Henry? Pastor.
banyak hal ya, tentunya kan setiap orang tentu punya kebutuhannya juga masing-masing, pergumulannya juga masing-masing. Saya mau berbicara apa yang saya lalui saja, jadi yang saya mengerti. Kayak contohnya pergumulan yang saya lalui, jadi saya juga termasuk kesembuhan ilahi, cuman versinya aja yang berbeda. Jadi kalau saya, Tuhan bisa menyembuhkan tentang hal jasmani atau keuangan atau apapun itu mudah buat Tuhan. Tapi kan yang Tuhan mau itu di dalam diri saya itu karakter saya ini harus berubah juga gitu. Percuma saya dikasih kesembuhan atau dikasih seperti apa ya, contoh kebutuhan yang saya minta, tapi kalau karakter saya tetap sama seperti saya yang sebelum kenal Tuhan juga, itu bukan tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan untuk saya yaitu mengubah karakter saya ya melalui pergumulan-pergumulan yang saya lalui itu. Jadi dalam setiap pergumulan itu pasti Tuhan pengen dia pengen mengajarkan sesuatu tentang ini loh karakter kamu yang salah, ini loh karakternya harus seperti ini. Jadi seperti itu sih kalau yang saya ini ya, Pastor, yang saya alami. Jadi saya juga banyak belajar tentang hidup ini, terutama pergumulan-pergumulan saya. Jadi saya dahulu suka mengeluh, padahal Tuhan ternyata sayang sama saya. Justru pergumulan ini adalah suatu pembelajaran untuk saya supaya saya semakin tujuan Tuhan itu ternyata supaya saya itu serupa dengan karakternya Yesus Kristus gitu loh. Jadi tujuannya Tuhan itu Tuhan itu maunya saya seperti Dia. Jadi bukannya saya minta kekayaan buat Tuhan gampang dikasih aja, tapi kalau ternyata karakter saya tidak menjadi serupa dengan Yesus Kristus, untuk apa gitu. Itu aja sih yang saya terima hikmat dari Tuhan. Terima kasih semuanya. Saya minta maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Ya, nggak ada yang salah, Pak Henry. Puji Tuhan. Yang salah sudah dipenjara semua. Ya, memang sekali lagi hubungan kita dengan Tuhan itu menyangkut respon ya. Tuhan sudah berikan semuanya buat kita, Bapak Ibu. Sekarang tinggal respon. Nah, respon kita itu jangan maunya Tuhan ngikutin kita. Salah, itu kebalik. Kita ngikutin maunya Tuhan. Ya, saya serahkan semuanya kembali kepada Pastor Fendi maupun Pak Gembala. Sudah ada banyak yang mendoakan ya. Oke, silakan Pak Gem dulu. Ya, puji Tuhan, teman-teman yang luar biasa. Saya menyimak dari awal sampai sekarang ini. Banyak sekali kesaksian dan juga firman yang kita terima tadi ya. Jadi, mari kita belajar ya. Saya selalu ingatkan bahwa kesembuhan yang datang dari Tuhan itu kesembuhan ilahi yang tidak mengandung sebuah resiko sama sekali. Ya, jadi waktu kita sakit itu kan macam-macam, ada sakit fisik, ya, ada sakit psikis itu kejiwaan, ya, ada juga sakit spirit, ya. Jadi jiwa itu memiliki 3 komponen, pikiran, perasaan, dan kehendak. Letak jiwa itu antara tubuh dan roh, ya. Nah, seringkali setan juga mengganggu di dalam jiwa ini. Ya, jadi kalau jiwa manusia itu terikat atau diganggu, ya namanya sakit jiwa. Rumah sakitnya sudah jelas rumah sakit jiwa. Nah, ini yang menghancurkan kehidupan manusia itu sebetulnya pada jiwa. Karena itu firman Tuhan berkata, Daud itu ngomong begini, "Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Ya, kebaikannya jangan kau lupakan. Sebab dosamu sudah diampunkan dan sakitmu disembuhkan." Ya, jadi kita itu harus membuat jiwa kita itu jadi kuat, karena semua sakit penyakit itu kebanyakan itu berasal dari jiwa ya. Ya memang ada penyakit yang disebabkan karena virus, penyakit yang disebabkan karena bakteri, penyakit yang disebabkan karena jamur ya, yang dulu pernah saya khotbahkan ya. Nah, itu gampang sih obatnya. Tetapi yang sukar itu penyakit yang disebabkan karena psikis atau kejiwaan, ya. Jiwanya terganggu sehingga manifestasinya itu menjadi sakit yang dirasakan oleh tubuh. Ya, istilah dalam medisnya namanya psikosomatis ya. Psiko itu psikis, soma itu tubuh, tis itu sakit atau luka. Jadi
obatnya hanya ya puji-pujian, penyembahan, dan baca firman Tuhan. Dan kita memberikan kekuatan kepada jiwa itu, ya seperti itu caranya. Ya tadi kalau kita mendengar Bu Erni, lalu Natali, ya kemarin memang saya ke sana dan saya berdoa buat suami daripada Ibu Erni. Saya tadi telepon sama beliau dan beliau berkata bahwa hari ini terjadi hal yang luar biasa. Jadi suaminya ya sudah dalam proses pemulihan ya. Dan saya berkata kepada Bu Erni untuk ya nanti kita akan ada pujian dan penyembahan di sana, ya main gitar aja, nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan gitu, supaya suaminya ini benar-benar mengalami pemulihan ya, karena jiwanya itu harus kuat. Dan demikian pula kita semuanya, kalau jiwa kita rapuh, maka segala sesuatu itu membuat kita jadi bingung ya. Tubuhnya bisa sakit, rohnya tidak bisa berdaya sama sekali gitu. Karena jiwa itu adalah chip manusia. Kalau jiwa kita kuat, ya di dalam jiwa yang kuat, maka kita bisa menerima semua anugerah Tuhan. Bukan dalam jiwa yang kuat ada badan yang sehat, sudah pasti. Jiwanya kuat, badannya pasti sehat, rohnya juga sehat, gitu ya. Nah, firman itu penting dibaca setiap hari. Lalu puji-pujian dan penyembahan itu wajib bagi kita. Dan tidak usah takut dengan setan, tidak usah takut dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat dan setan itu hitam, hitam itu gelap. Kita itu terang. Terang itu pasti bagaimanapun, walaupun itu 2 watt, walaupun 5 watt, ya, tapi pasti terang itu mengalahkan kegelapan. Sudah pasti. Jadi nggak perlu doling, doa keliling, nggak perlu doa peperangan, nggak perlu deklarasi kemana-mana, membawa minyak urapan, nggak perlu, karena kita itu terang gitu. Jangan kita melelahkan tubuh ini dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu kita lakukan, gitu ya. Karena kesembuhan ilahi itu, kalau kita mengerti tentang iman, kalau kita mengerti tentang siapa yang ada dalam hidup kita ini semenjak kita menjadi ciptaan yang baru, yaitu Roh Kudus, Tuhan berikan kepada kita, memberi kepada kita itu kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Jadi Roh Kudus itu beri kekuatan kepada kita, beri kuasa, dunamos, ya, sehingga yang buruk itu pasti akan meninggalkan kita, pasti akan dikalahkan oleh Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, mari semuanya tetap semangat. Orang yang semangat, kata Alkitab, dapat mengatasi penderitaannya. Ya, kalau nggak semangat, harus disemangati. Ingat peristiwa yang terjadi pada waktu Siklak terbakar atau dibakar habis. Daud itu ya menjadi pemimpin itu tidak punya apa-apa lagi. Kotanya habis, para istri-istri prajurit dirampas dan semua kekayaan orang-orang Siklak itu semuanya dirampas oleh musuhnya. Sampai dalam keadaan yang seperti itu, pengikutnya Daud itu mau timpukin Daud dengan batu. Rakyat menjadi kecewa dan marah. Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi yang bisa menguatkan kepercayaan kita itu ya kita sendiri. Pendeta atau kakak rohani atau orang tua rohani itu hanya menghimbau. Tapi kita harus punya keputusan. Aku harus kuat. Aku harus bisa. Ya, kalau orang lain bisa, orang lain ditolong Tuhan, aku juga ditolong Tuhan. Gitu ya. Jadi kita memberikan kekuatan, ya, encourage sendiri, mengencourage diri sendiri. Ya, jadi supaya janji Tuhan itu bukan hanya menjadi satu dongeng, tetapi janji Tuhan itu benar-benar tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, terakhir, jadilah orang benar. Benar itu versi Tuhan, bukan benar versi kita. Kalau benar versi kita itu benar subjektif ya, tetapi versi Tuhan itu adalah benar absolut. Ya. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Orang benar itu pasti dibela Tuhan. Ya. Saya ulangi, orang benar pasti dibela Tuhan. Apapun sakitmu, mau sakit jasmani, sakit rohani, sakit ekonomi, pasti Tuhan tolong kita. Tidak ada yang mustahil. Ya.
Itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Jadi nanti Pastor Fendi akan berdoa, atau siapa yang Pastor Fendi tunjuk untuk teman-teman tadi ya, suami daripada Ibu Erni, tolong didoain. Lalu siapa tadi? Oh ya, bisa ditampilkan Eka. Eka mana Eka? Eka Devi. Masih bersama dengan kita? Sudah tidak bersama kita ya? Oh, Eka. Iya, Pak. Mana coba aku mau lihat wajahnya Eka. Eka, orang Jakarta yang baru ada di Garut. Ya, Eka, shalom. Di-unmute dulu, Dev. Di-unmute, Dev. Coba dibantu, Pastor Fendi atau Pastor Sultan. Sudah ya, tinggal di-unmute aja, si Devi. Devi, di-unmute coba. Saya mau dengar suaranya Eka. Di pojok kiri bawah ya, si Devi. Mungkin bisa di-unmute. Ya. Oh, sudah. Oke. Shalom Eka. Ya, salam Pak. Nama saya siapa? Paulus. Hanya ngetes saja. Karena dulu tidak ingat siapa-siapa ya. Gimana? Oke? Oke. Sehat walafiat? Sehat. Tubuh jiwa roh? Puji Tuhan, Pak. Amin. Puji Tuhan ya. Ayo kita doa dulu buat Eka. Tuhan, kami berdoa buat Eka. Kesempurnaan dari kesembuhan jiwanya sudah luar biasa. Kami berdoa Tuhan sempurnakan 100% dan menjadi Eka yang sebenarnya, Eka yang menjadi kepala keluarga, imam dalam keluarga diberkati dalam nama Yesus. Istri dan anak-anaknya juga semuanya diberkati. Demi nama Yesus, amin. Nah ini Bu Erni, boleh lihat ini Eka. Bu Erni, Eka ini keadaannya jauh lebih buruk dulunya daripada suamimu. Ya, Eka ini diganggu roh jahat, ya, dan rohnya ini roh monyet. Pastor Rudi Wijaya yang menyaksikan, ya. Jadi rohnya itu bisa loncat-loncat ya di mana-mana gitu ya. Jadi Ibu Erni bisa lihat bahwa keadaan Eka sekarang sudah disembuhkan Tuhan. Luar biasa. Gitu ya Eka ya? Iya, Pak. Kapan ke Jakarta? Tahu Imlek kayaknya. Oh, Imlek. Ya, bawa ampau banyak-banyak bagi buat saya ya. Oke, bercanda saja. Oke ya, jadi itu Bu Erni kesaksian bahwa doa sungguh-sungguh jadi orang benar. Eka yang dulunya jauh lebih buruk keadaannya daripada Philips ya. Suaminya Ibu Erni namanya Philips ya. Sekarang jadi Eka yang gagah perkasa. Wah, dahsyat. Puji Tuhan. Itu saja, Pastor Fendi, silakan. Baik, semuanya terima kasih teman-teman yang sudah bergabung maupun yang nanti mengikuti secara recorded. Saya cuma menitipkan pesan untuk teman-teman yang mau dilayanin atau mungkin yang tidak terlayanin, yang mengikuti secara recorded, ya mungkin bisa menghubungi nomor telepon di IHK Call Center di 0818 62 1722. Sekali lagi saya ulangin di 0818 62 1722. Bagi teman-teman yang mau dilayani atau membutuhkan pelayanan pastoral, silakan bisa menghubungi WA teks di nomor IHK Call Center tersebut. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya yang tadi di Zoom. Terima kasih juga sudah berpartisipasi, yang sudah berbagi kesaksian, meneguhkan kebenaran firman yang kita dengar, dan juga yang meminta dukungan doa. Tentunya saya akan doakan satu persatu ya. Baik teman-teman, mari sama-sama kita sebelum akhiri ibadah kita, sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita satukan hati dan iman kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk teman-teman yang membutuhkan dukungan doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah mengikuti acara ibadah GIC, Grow in Christ, di mana acara ini memfasilitasi setiap orang yang percaya, yang merindukan hadirat Tuhan, merindukan pertumbuhan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Biarlah wadah online ini Tuhan bisa pakai, biarlah kami semua yang terhisap dan tergabung mengikuti acara ini boleh
bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih kami lebih lagi kepada Kristus. Sehingga kami percaya kehidupan rohani kami dibangun, dan kehidupan rohani kami menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi target di mana setiap anak-anak Tuhan di tempat ini semua boleh mengalami kedewasaan penuh kepada Kristus. Terima kasih, kami berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk Brian, anak Cistela yang sakit. Tuhan Yesus, kami menjangkau dengan doa, kiranya biluh-biluh Tuhan Yesus menjamah Brian dan memberikan kesembuhan bagi Brian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk papanya Cistela yang kembali masuk rumah sakit. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu, kami minta belas kasihan-Mu, biarlah Tuhan Yesus juga menjamah papanya Cistela. Kami percaya biluh-biluh Tuhan Yesus menyempurnakan proses kesembuhan. Kalaupun dokter berkata sel-sel saraf ada pendarahan di otak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terlebih dahulu melakukan proses kesembuhan. Kami percaya Tuhan punya mujizat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya masih berlaku mujizat-Mu bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Jadi seperti iman kami, dan biarlah Tuhan Yesus memberikan mujizat bagi papanya Cistela, sehingga dia boleh merasakan cinta kasih Tuhan, boleh menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan dahsyat. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk suami dari Bu Erni, Pak Philips yang sedang sakit. Kami minta juga anugerah Tuhan, memberikan anugerah sehingga Pak Philips boleh merasakan kesembuhan ilahi itu yang benar-benar terjadi. Mujizat itu nyata, mujizat itu gratis, mujizat itu terjadi bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah dikecewakan ketika kami menaruh pengharapan kami dan kami mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Terjadi sesuai dengan iman setiap kami dan juga keluarga daripada Pak Philips yang mendukung doa Bu Erni dan juga anaknya Sis Natalie Francis. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan iman supaya mereka di dalam satu keluarga sama-sama bersepakat beriman, meminta pengharapan dan iman percaya mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sis Natalie Francis yang mengalami pemulihan. Kami berdoa bukan hanya saat ini dia merasakan kepenuhan dalam jiwanya, tetapi kami berdoa biarlah jiwanya menemukan Kristus secara penuh, sehingga pikiran dan perasaan dan kehendaknya dipenuhi oleh Kristus, bukan lagi dipenuhi oleh egonya, dipenuhi oleh apapun, tetapi hanya kepada Kristus, karena hanya Kristus yang akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk Cilusi, biarlah Tuhan Yesus juga menolong dan menyembuhkan, dan supaya pulih. Kami percaya suaranya dan batuknya dan juga pileknya, kami percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Bagi anaknya Immanuel yang sakit demam, kami juga minta anugerah Tuhan Yesus, biluh-biluh Tuhan Yesus menyembuhkan Noel di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Magdalena yang ada di Bali yang tidak enak badan. Kami juga berdoa biarlah Bu Magdalena dijamah Tuhan malam hari ini. Biluh-biluh Tuhan Yesus menyempurnakan proses kesembuhan bagimu. Terjadi kesembuhan ilahi. Detik ini juga badanmu sehat dan besok engkau bisa bersaksi merasakan kesehatan secara prima dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh di dalam kehidupanmu. Kami juga berdoa untuk Ko Eka, Cidevi, Monik, dan Maxon, keluarga di Garut, semuanya dipelihara sempurna, diberkati, dicukupkan. Apa yang tidak pernah dia lihat, apa yang tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikirannya, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kami juga berdoa proses kesembuhan Ko Eka disempurnakan secara sempurna, dan kami percaya Ko Eka bisa menjadi kesaksian bagi keluarga besar Ko Eka yang belum mengenal Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bro Ricky yang juga sudah diberkati saat menjumpai Yesus kemarin. Kami percaya pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengikuti langkah Ko Ricky dimanapun dia berada. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua sahabat-sahabat IHK yang setia. Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Charlton juga, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan anugerah supaya dia bisa melayani Tuhan. Kami percaya ini juga boleh menjadi kesaksian bagi Pastor Charlton untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Tuhan juga memberkati Pastor Villa yang di Bogor, Tuhan memberkati Pastor Daniel yang ada di Bandung. Kami percaya hamba-hambamu dipelihara Tuhan dengan sempurna tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga sehat juga untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua
teman-teman sahabat-sahabat kami, Ko Hendri, Ibu Sundari, Bu Iva, Bu Marcel, dan Pastor Rudi, Pastor Santo, ada Citabi, Bu Tri, kami berdoa semuanya ditolong Tuhan. Tuhan Yesus sayang setiap kami. Tuhan Yesus tidak pernah melihat siapapun kami. Kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kami dan mencukupi apa yang kami butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, kami akan mendeklarasikan iman percaya kami. Mari sama-sama saya ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama membacakan iman percaya kita. Kata-kata iman 3 kali dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah share di layar. Mari sama-sama kita perkatakan dengan suara yang mantap 3 kali dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, dan 3. Saya percaya, saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah memperkatakan kata-kata iman kami percaya apa yang terikat di bumi, terikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi, terlepas juga di sorga. Kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi sesuai dengan iman percaya kami, apa yang kami katakan terjadi. Terima kasih, dan saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari semua tadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus Sebelum diakhiri, ada pengumuman, Pastor Fendi, ya, pengumuman tentang Natal, ya. Natal